Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Firmansyah dengan NIM 211330037, jurusan Komunikasi Penyiaran Islam, kelas 5 KPI A. Baiklah, di sini saya akan membahas mata kuliah Teknik Investigasi Reportase dan Berita, yang mana minggu kemarin kita membahas mengenai informasi dalam interview dalam reportase. Nah, baiklah, di sini ada sedikit penjelasan mengenai wawancara dan reportase. Apakah wawancara dan reportase itu sama? Tentu mempunyai arti yang berbeda. Nah, pengertian wawancara adalah wawancara merupakan proses pencairan data berupa pendapat, pandangan, pengamatan seseorang yang akan digunakan sebagai salah satu bahkan penulisan karya jurnalistik. Dari wawancara, sebuah berita didapat dan dilaporkan kepada masyarakat. Sedangkan arti reportase memiliki ruang lingkup yang jauh lebih luas daripada wawancara. Sedangkan wawancara merupakan salah satu jenis teknik reportase. Selanjutnya, interview. Apa sih interview? Interview adalah wawancara atau teknik wawancara yang dilakukan oleh seorang penanya, reporter, wartawan, kepada seorang narasumber membahas suatu topik permasalahan. Selanjutnya, interview, wawancara, tanya jawab. Nah, proses interview dapat berlangsung dengan melibatkan tiga. Yang pertama, reporter atau wartawan atau interviewer. Yang kedua, narasumber. Yang terakhir yaitu kameramen. Selanjutnya, yang harus dilakukan seorang reporter di dalam melakukan interview adalah yang pertama, harus mempersiapkan diri mencari orang yang tepat untuk diwawancarai. Yang selanjutnya, menentukan topik, permasalahan, dan mempelajari topik yang akan diangkat. Yang kedua, harus menyiapkan daftar pertanyaan. Yang ketiga, harus bersikap objektif dalam menyampaikan suatu berita. Nah, yang selanjutnya, dalam membuat berita, hendaknya dirumuskan dengan menguraikan permasalahan dalam format yang mencakup 5W1H, agar pendapat atau pemirsa tidak bingung. Nah, yang pertama, what? Apa sih arti what itu? Arti what yaitu apa yang terjadi. Ada peristiwa apa. Dan who yaitu siapa yang membuat peristiwa tersebut. Dan when yaitu kapan peristiwa itu terjadi. Dan where yaitu di mana peristiwa tersebut berlangsung. Dan why yaitu mengapa peristiwa ini dapat terjadi. Dan how yaitu bagaimana peristiwa tersebut berlangsung. Selanjutnya, teknik di dalam melakukan wawancara. Agar dapat dicapai hasil wawancara yang maksimal, lakukanlah persiapan dan kiat-kiat seperti di bawah ini. Yang pertama, kumpulkanlah data selengkap mungkin tentang tokoh dan yang akan diwawancarai. Yang kedua, buatlah susunan dan seleksi daftar pertanyaan yang akan diajukan. Dan yang ketiga, gunakan bahasa yang baik dan benar dalam wawancara maupun menjawab wawancara. Yang keempat, simak baik-baik jawaban narasumber, karena kemungkinan ada jawaban dari narasumber yang bisa dijadikan pertanyaan selanjutnya untuk memperjelas masalah. Nah, yang kelima, usahakan agar narasumber santai dengan melakukan pendekatan awal sebelum wawancara resmi dilakukan sambil memberikan gambaran singkat tujuan dari wawancara. Yang keenam, simpan pertanyaan kejutan yang merupakan andalan Anda jika memang tujuan wawancara memang memerlukan jawaban yang spontan. Yang ketujuh, jika narasumber menjawab terlalu bertele-tele, ajukanlah pertanyaan lain untuk memotong jawaban yang bertele-tele. Yang kedelapan, sebaliknya jika narasumber menjawab dengan kata-kata yang sangat pendek dan tidak memuaskan, kejarlah dengan menanyakan apa maksudnya dari jawaban yang pendek itu. Nah, adapun mengenai persiapan wawancara, yang pertama menguasai masalah, yang selanjutnya menentukan arah permasalahan, yang selanjutnya menentukan narasum, yang selanjutnya menganalisis sifat narasum, yang selanjutnya membuat janji wawancara, yang selanjutnya menyiapkan draft pertanyaan, dan yang terakhir yaitu menyiapkan mental. Nah, adapun hambatan-hambatan dalam wawancara, seringkali jurnalis pemula menemukan kesulitan dalam proses wawancara dengan narasumber. Hal ini
Karena hal ini dikarenakan yang pertama takut, yang kedua grogi, dan yang ketiga khawatir pertanyaan dan menyinggung atau menyudutkan, yang keempat terlalu melibatkan masalah pribadi. Nah, wawancara bukanlah suatu yang dapat dipelajari, kemudian bisa diterapkan begitu saja. Wawancara adalah sebuah proses yang mengharuskan penafsiran dan penyelesaian terus-menerus. Cara terbaik mempelajari adalah mempraktekannya. Mungkin hanya ini yang bisa saya bahas mengenai materi minggu ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke audio.